apa itu mutu bahan pangan dan apa itu standarisasinya dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat bahan pangan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004, mutu pangan adalah nilai dan kualitas yang ditentukan dengan pedoman mengikuti kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan. Kualitas suatu pangan dapat dinilai berdasarkan energi makanan dan umur simpan yang dimilikinya. Mutu pangan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, termasuk mutu sensorik, mutu fisik, mutu kimia, dan mutu mikrobiologis. Standar nasional Indonesia telah ditetapkan sebagai persyaratan bagi produsen bahan makanan di Indonesia menyediakan produk yang berkualitas baik. Jadi, mutu pangan sangat penting untuk melindungi konsumen dari penyakit bawaan makanan dan memastikan produk pangan yang aman dan bergizi. Baik, selanjutnya adalah standarisasi mutu. Standarisasi mutu adalah proses pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan standar yang digunakan untuk menentukan kualitas produk atau layanan. Tujuan dari standarisasi mutu adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar mutu dapat mencakup berbagai aspek seperti keamanan, keandalan, efisiensi, kinerja, dan karakteristik lainnya yang dianggap penting dalam konteks tertentu. Dengan adanya standarisasi mutu, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan harapan konsumen, serta regulasi yang berlaku. Selain itu, standar mutu juga membantu meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi resiko kesalahan atau cacat dalam proses pembuatan produk. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan apa dan bagaimana cara mendapatkan sertifikasi dalam produksi pangan. Yang pertama ada sertifikasi makanan dalam atau MD. Sertifikasi ini diperuntukkan untuk industri pangan dengan skala besar yang berada di dalam negeri atau lokal. Berikut adalah syarat-syarat untuk mendapatkan surat edar MD atau makanan dalam. Yang pertama, memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kedua, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian, memiliki alamat domisili yang jelas. Mengisi formulir pendaftaran online di website izin edar MD. Kemudian, memiliki modal usaha kurang dari sama dengan 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, hasil penjualan tahunan kurang dari 2 miliar. Kemudian, memiliki paling sedikit satu jenis produk yang sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun. Selanjutnya, memiliki website atau media sosial. Menyertakan produk yang akan dijual seberat 800 gram yang akan diuji lab. Menyertakan daftar komposisi atau daftar bahan yang digunakan. Kemudian proses pengolahan produk sudah terpisah dengan kegiatan rumah tangga. Selanjutnya memiliki hasil audit sarana produksi atau piagam program manajemen risiko atau PMR atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik atau disebut CPPOB. Terakhir memiliki surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. SKP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan. SKP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan merupakan dokumen yang harus diperoleh pengusaha atau pengolah ikan yang telah menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operation Procedure atau SSOP. Adapun cara untuk mendapatkan sertifikat SKP tersebut adalah yang pertama, UPI atau unit pengolahan ikan mengajukan permohonan SKP kepada Kepala Dinas, dilengkapi berkas persyaratan. Kedua, Kepala Dinas menerima permohonan SKP dan membuat disposisi pelaksanaan. Ketiga, pembinaan mutu yang mendapatkan disposisi melakukan pembinaan pra-SKP. Keempat, pembina mutu melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan SKP. Kelima, jika kelengkapan sudah memenuhi persyaratan, maka pembina mutu melakukan pembinaan dan pengecekan penerapan GMP dan SSOP di UPI. 6. Pembina mutu melaksanakan pembinaan pra-SKP dan memberikan saran perbaikan serta melakukan verifikasi tindak lanjut perbaikan UPI. Ketujuh, pengiriman dokumen rekomendasi penerbitan SKP, alur proses produk, dan data umum UPI ke Ditjen PD SPKP. Kategori pangan yang dapat memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga adalah sebagai berikut.
Yang pertama hasil olahan daging kering, yang kedua hasil olahan ikan kering, yang ketiga hasil olahan unggas kering, yang keempat sayur asin dan sayur kering, yang kelima hasil olahan kelapa. Langkah awal bagi produsen adalah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten untuk memperoleh SPPIET. Kemudian mereka harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan selama 2 hari yang diadakan oleh BPOM. Untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, pemohonan harus mencapai nilai minimal 60 dalam pos-tes SPKP diberikan atas nama peserta penyuluhan tanpa batas masa berlaku. Setelah itu dilakukan audit saran produksi IET oleh tenaga pengawas pangan kabupaten atau kota didampingi oleh penanggung jawab IETP yang diperiksa. Nomor PIET diberikan jika hasil pemeriksaan minimal mencapai C. Nomor PIET berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan dengan mengajukan perpanjangan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku habis. Selanjutnya, apa sih itu sertifikasi halal dan bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal tersebut? Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan syariat Islam dan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, produsen atau pemilik usaha perlu mengikuti proses sertifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang akan mengeluarkan sertifikasi halal setelah produk tersebut dinyatakan halal berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat ISO adalah salah satu jalan untuk memenangkan persaingan secara global. Karena sertifikat ISO adalah sistem manajemen mutu untuk kualitas perusahaan sebagai kredibilitas perusahaan mampu bersaing secara global. Untuk mempertahankan mutu tersebut, perusahaan memerlukan proses evaluasi yang berkesinambungan. Proses evaluasi penjaminan mutu ini bukan hanya diperlukan untuk mempertahankan sertifikat ISO, namun juga diperlukan pada saat persiapan dalam mendapatkan sertifikat ISO tersebut. Langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat ISO adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya komitmen dari manajemen puncak, yaitu Ketua Pengadilan Agama, untuk mempertahankan ISO. Yang kedua, Ketua Pengadilan Agama membentuk komite pengarah atau tim ISO. 3. Dilakukan pelatihan atau training mengenai ISO. 4. Mengidentifikasi proses pelayanan yang ada di Pengadilan Agama. 5. Mendesain sistem dan dibuat dokumentasinya. 6. Implementasi ISO. Yang ketujuh, pelatihan audit mutu internal. 8. Pelaksanaan audit mutu internal. 9. Dilakukan tinjauan manajemen. Yang terakhir, sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Internasional. Apa itu GMP? Good Manufacturing Practice atau cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB, yang merupakan suatu pedoman cara memproduksi pangan yang bertujuan agar produsen dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan memiliki kualitas yang bermutu baik sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya itu, agar menghasilkan produk pangan olahan yang berkualitas aman dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen. Nah, yang selanjutnya, mendorong industri pengolahan pangan untuk ikut bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan pada produk yang dihasilkan. Selanjutnya, meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi industri pangan. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan sertifikasi GMP? Yaitu dengan penerapan beberapa aspek yang meliputi lokasi pabrik, bangunan, produk akhir, peralatan, pengolahan, bahan produksi, personal hygiene, pengendalian proses pengolahan, fasilitas sanitasi, label, keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan sarana pengolahan dan kegiatan sanitasi, laboratorium, kemasan, dan transportasi. Nah, ketika hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, akan mendapatkan sertifikasi yang berlaku untuk jangka waktu hingga 3 tahun sepanjang sarana produksi yang bersangkutan masih berproduksi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014. Sekian dari kami, jika ada yang salah dan maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.